Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Kairani dengan NIM di 0025063 dari kelompok A5. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum blok 1.3 tentang sistem digestiva. Jadi langsung aja ke laporan yang pertama. Untuk laporan yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior, sistem otot yang ada di abdomen, serta organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Untuk yang pertama, dinding abdomen itu dibagi jadi dua, ada yang anterolateral sama posterior. Untuk yang bagian posterior terlebih dahulu, itu urutannya dari paling superficial ke profundus, itu ada kulit, fascia superficialis dorsi, kemudian musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan, di mana lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, yang kedua ada M. obliquus externus abdominis, erector spina, longissimus dorsi, dan serratus posterior inferior. Untuk lapisan yang ketiga itu ada musculus multifidus, interspinalis, obliquus internus abdominis, dan lapisan keempat atau yang terakhir itu ada quadratus lumborum, iliopsoas, dan transversus abdominis. Lapisan yang keempat itu ada fascia extraperitonealis yang merupakan jaringan lemak, dan yang terakhir adalah peritoneum parietal. Untuk yang anterolateral sendiri saya akan menjelaskan dengan sekalian menjabarkan struktur detail dari per masing-masing lapisan. Untuk yang pertama, ini ada di lapisan yang kulit. Jadi kulit di tubuh kita itu melekat pada struktur yang terletak di bawahnya secara longgar, kecuali pada bagian umbilikus atau di bagian sebelah sini. Kemudian lapisan yang kedua, ini ada fascia superficialis, di mana fascia superficialis itu kalau misal di atas umbilikus atau di bagian superior umbilikus, itu tuh nanti dia akan menjadi satu. Nah, fascia superficialis ini tuh yang di bagian superior itu hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Nah, yang menjadi satu ini, kalau ke arah superior itu namanya adalah fascia superficialis pectoralis, sedangkan kalau ke arah dorsal itu adalah fascia superficialis dorsi. Untuk di bagian inferior umbilikus atau di bawah umbilikus, itu bagian terdalam dari jaringan subkutannya itu diperkuat oleh banyak serat elastis dan kolagen, sehingga memiliki dua lapisan yang sangat bisa dibedakan. Nah, lapisan ini merupakan fascia Kemper sama fascia Scarpa. Bedanya itu apa? Kalau misal fascia Kemper itu tuh ketebalannya bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan lemak. Sedangkan fascia Scarpa merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Yang selanjutnya adalah pembahasan lanjutan mengenai fascia Scarpa. Jadi fascia Scarpa ini kan jika dia meluas ke superficial dari skrotum, dia akan menjadi fascia dartos yang bisa dilihat di sebelah sini. Nah, yang sebelah sini, kemudian dari dalam area skrotum, fascia dapat ditelusuri ke belakang, berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Yang sebelah sini, yang sebelah sini. Kemudian fascia scarpa di inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinal dia akan bergabung nih menjadi satu, namanya adalah fascia lata dengan fascia lata. Selanjutnya adalah fascia profunda. Jadi fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi musculus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Secara umum, lapisan ini sebenarnya tidak tampak jelas, kecuali lapisan di sebelah dalam musculus transversus abdominis fascia transversalis. Selanjutnya adalah musculi et aponeurosis. Jadi pada pada anterolateral, dinding abdomen anterolateral ini tuh ada dua tipe muscles, yaitu yang pertama adalah flat muscle dan yang kedua adalah vertical muscle. Di mana flat muscle ini tuh kalau diurutin dari yang bagian superficialis ke profunda atau bagian luar ke dalam, itu urutannya adalah musculus obliquus externus dengan arah ototnya itu adalah inferomedial atau seperti huruf V ini. Kemudian dia itu nanti akan ada ligamentum inguinalnya. Kemudian ada musculus obliquus internus, kalau ini ke superomedial atau hurufnya tuh A. Ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah musculus transversus. Untuk yang vertical muscle, itu tuh nanti dia akan diselubungi nih namanya dengan vagina musculi recti. Dan itu ada dua musculus. Pertama tuh ada M. musculus rectus abdominis, di mana musculus rectus abdominis ini tuh
Kalau misalnya secara vertikal, dia itu akan dibatasi oleh linea alba. Sedangkan secara seperti ini ya. Nah, ini pembagiannya itu dibagi oleh namanya intersectiones tendinae. Nah, intersectiones tendinae itu di mana aja itu ada di processus poideus. Jadi setinggi processus poideus, setinggi umbilicus, dan di antara keduanya, di antara processus poideus dan umbilicus. Kemudian ada musculus pyramidalis, ini lebih profundus. Jadi yang kelihatan itu adalah yang musculus rectus abdominis. Nah, tadi melanjutkan pembahasan tentang vagina musculi recti. Jadi, vagina musculi recti itu merupakan suatu lembaran yang membungkus vertical muscle. Dan dia ini tuh terbentuk dari aponeurosis dari 3 horizontal muscle atau yang terdiri dari ini tadi, horizontal muscle. Nah, kemudian isi dari vagina musculi recti ini tuh ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteria vena epigastrica superior, arteria vena epigastrica inferior, ujung dari terminal nervus intercostalis 6 hingga 9 dan nervus subcostalis. Selanjutnya ada fascia transversalis. Di mana fascia transversalis ini tuh merupakan lapis yang berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Dan ini tuh paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Lanjut aja tentang fascia extraperitonealis. Jadi fascia extraperitonealis ini tuh fascia memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum parietal, dan fascia ini berisi jaringan lemak. Ke arah sisi anterior tubuh nanti nama adalah preperitoneal, sedangkan ke sisi posterior nanti disebut retroperitoneal. Di sini nanti akan terdapat viscera atau organ retroperitoneal dan organ intraperitoneal yang nanti akan saya bahas lebih lanjut. Selanjutnya adalah peritoneum parietal. Jadi peritoneum parietal ini tuh eh, ada dua sebenarnya. Jadi sebenarnya peritoneum itu tuh sebenarnya ada dua. Ada peritoneum parietal sama peritoneum yang visceral. Dimana kalau peritoneum parietal itu intinya adalah dia tuh melapisi dinding abdomen. Kalau misal peritoneum visceral dia melapisi langsung permukaan viscera abdominis. Yang nanti tuh ada dua nih. Ada organ retroperitoneal dan organ intraperitoneal. Kedua lapisan peritoneum, jadi peritoneum parietal sama peritoneum visceral ini tuh dia akan membentuk suatu rongga yang bisa dilihat di sini. Namanya itu adalah cavum peritonei atau peritoneal cavity. Cavum peritonei sendiri itu nanti akan dibagi lagi jadi dua. Nah, ini bisa menjadi dua ruangan yang saling berhubungan. Namanya adalah cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Ini yang warna biru ini adalah cavum peritonei minor, dan yang merah yang gede ini adalah cavum peritonei mayor. Yang kedua cavum ini itu nanti akan berhubungan melalui suatu lubang namanya adalah foramen epiploica winslowi. Nah, selanjutnya, nah, oke, jadi selanjutnya adalah perbedaan dari organ intraperitoneal dan organ retroperitoneal. Jadi perbedaan dari mereka berdua ini tuh adalah kalau intraperitoneal dia itu seluruh permukaan itu akan dilapisi oleh peritoneum. Dan adalah organ-organ yang dilapisi, tapi nanti kita akan ngafalin yang retroperitoneal aja. Nah, ini bedanya kalau misalnya ini intraperitoneal, jadi seluruh lapisan itu dilapisi oleh peritoneum. Sedangkan kalau retroperitoneal ini tuh yang dilapisi peritoneum itu akan ada di bagian anteriornya aja. Nah, retroperitoneal itu ada apa aja? Itu tuh nama kayak singkatannya itu adalah Sedgwicker. Jadi S itu suprarenal glands, kemudian ada aorta, aortanya itu inferior, dan vena cava. Kemudian ada duodenum, pankreas, ureter, kolon, ascendens dan descendens, kidneys, esophagus, dan rectum. Di mana pankreas sendiri itu tuh dia nanti eh ini duodenum itu tuh dia hanya 2/3 segmennya aja gitu. 2 dan 3. Segmen 2 dan 3 aja. Nah, bisa. Nah, selanjutnya ada laporan yang oh, sebentar. Baik, jadi lanjut ke laporan yang kedua, di mana laporan kedua ini ada Rama gemar menonton Tan Boykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke, langsung aja. Yang pertama,
saya akan bahas tentang anatomi dari gaster atau lambung. Jadi anatomi gaster ini tuh terdapat 4 bagian. Pertama tuh ada bagian fundus gastricum, kemudian ada pars cardiaca, ada corpus gastricum, dan ruga atau plica gastrica. Jadi ruga itu nanti akan ada di bagian lapisan dalamnya gitu. Kemudian ada pars pylorica, merupakan antrum dan kanalis pyloricum. Ada gastroesophageal sphincter atau LES atau lower esophageal sphincter. Nah, ada musculus sphincter pyloris, curvatura gastrica major dan omentum maius, curvatura gastrica minor dan omentum minus, orificium cardiacum, kemudian ada orificium pyloricum. Nah, secara histologi sendiri, gaster itu tuh terdiri dari pertama, di bagian tunika serosanya itu dia itu ada peritoneum visceral gaster yang berefleksi menjadi omentum minus. Di mana omentum minus itu tuh dia akan ke arah hepar dan omentum maius yang ke arah kolon, ilium, dan diafragma. Dia kayak di depannya sama di bagian belakangnya gitu. Ini, jadi nanti di omentum minus akan ada di kurvatura yang kecil atau kurvatura minor, sedangkan yang omentum maius akan ada di kurvatura major. Kemudian di tunica muscularis dari luar ke dalam itu akan ada stratum longitudinum, di mana stratum longitudinum itu ada pada regio pylorus menebal menjadi ligamentum pyloricum. Kemudian ada stratum circularum pada daerah duodenum pylorica menjadi sangat tebal membentuk musculus sphincter pyloricus. Kemudian ada stratum oblique pada daerah curvatura minor membentuk kanalis gastricus waldeyer, di mana kanalis ini tuh menghubungkan pars cardiaca dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Selanjutnya, dan di sini itu saya akan menjelaskan tentang omentum yang ada di gaster. Jadi omentum sendiri itu tuh ada omentum maius dan omentum minus. Dimana ini tuh yang ini omentum maius, yang ini omentum minusnya. Omentum minus sendiri itu tuh dia berada di curvatura minor. Dia kalau omentum minus itu tuh tergantung dengan nama struktur yang dilekati. Jadi ada dua, ada ligamentum hepatoduodenal dan ada ligamentum gastrohepaticum. Kalau misal ligamentum hepatoduodenal berarti dia akan mengikat hepar dengan duodenum. Kalau misal gastrohepaticum berarti dengan gaster dengan hepar gitu. Nah, di ligamentum hepatoduodenal itu nanti ada vena porta hepatis, arteria hepatica propria, ductus coedochus, dan plexus hepaticus. Kemudian omentum maius sendiri itu akan ada di curvatura major atau di bagian bawah sebelah sini yang besar. Itu ada 4 ligamentum, ada gastrocolica, gastrofrenica, gastrolienal, sama sacrorenal, splenorenal. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah tentang sphincter yang ada di gaster. Jadi sphincter gaster ini tuh ada dua. Yang pertama ada sphincter kardiak atau lower esophageal sphincter atau biasa disingkat dengan nama LES. Di mana LES ini tuh terletak di perbatasan antara esophagus distal dan kardia gaster. Strukturnya ini tuh bukan berupa cincin otot anatomis yang tegas, tapi merupakan zona tekanan tinggi fisiologis yang dibentuk oleh otot polos esophagus distal, serabut otot dari diafragma atau crus sinistra, dan sudut his. Fungsinya ini untuk mencegah reflux isi lambung seperti HCl dan pepsin untuk tidak kembali ke esophagus. Kemudian dia akan mengendur saat menelan agar bolus makanan bisa masuk ke dalam gaster. Gangguan klinis yang terkait dengan LES ini tuh pertama ada gastroesophageal reflux disease atau biasa kita sebut dengan GERD, di mana GERD ini tuh terjadi ketika LS itu lemah. Jadi ini HCl sama pepsin atau lambung ini tuh akan terjadi reflux, maka adalah reflux disease namanya. Kemudian ada akalasia di mana LS ini tuh akan gagal untuk berelaksasi. Yang kedua adalah sphincter pylorik atau pyloric sphincter. Lokasinya itu ada di antara antrum pyloricum gaster dan duodenum. Dia merupakan pembesaran nyata otot sirkular pada dinding lambung, dan fungsinya ini tuh ada mengatur pengosongan lambung ke duodenum, mencegah reflux balik isi duodenum, menjaga agar hanya kimus yang telah cukup halus biar bisa masuk ke usus halus. Jadi yang masuk ke usus halus tuh hanya bisa yang kimus yang halus aja gitu. Karena kan dia ada di bawah sini. Kemudian gangguan klinis terkaitnya itu pertama ada stenosis pylorus, gastroparesis ketika pylorusnya itu tidak bisa membuka optimal, dan ada
Kita langsung ke laporan yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan tentang letak-letak appendix dari letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Jadi yang pertama adalah appendix secara umum terlebih dahulu. Jadi appendix ini tuh merupakan tonjolan buntu dari bagian apex cecum yang kaya akan jaringan limfoid. Jadi dia itu buntu atau dia tidak akan bermuara kemanapun. Dasarnya ini tuh melekat pada permukaan posteromedial cecum di bawah juntura iliocecalis. Panjang appendix vermiformis bervariasi nih dari 6 sampai 13 cm. Appendixnya itu seluruhnya diliputi oleh peritoneum yang melekat pada lapisan bawah mesenterium intestinum tenue melalui mesenteriumnya sendiri yang pendek dan dikenal sebagai mesoappendix atau mesenteriolum. Kemudian mesoappendix ini tuh berisi arteri, vena appendicularis, dan saraf-saraf. Selanjutnya adalah letak appendix. Jadi letak appendix ini tuh bisa kita ketahui melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui garis Monro-Pechter, di mana garis Monro-Pechter ini tuh diukur dari sias atau sias dextra ke umbilicus. Nanti pangkal appendixnya tuh akan terletak di sepertiga lateral garis Monro-Pechter yang disebut sebagai titik McBurney. Nah ini jadi ini dari sias ke umbilicus. Nanti akan ada di sepertiga lateral garis dari Monro-Pechternya tadi. Namanya adalah titik McBurney. Kemudian yang kedua itu bisa kita cek dengan garis lens, di mana itu tuh akan diukur dari sias dextra hingga sias sinistra. Kemudian kita ambil pada titik 1/6 lateral dextra di sini. Nanti akan ada lens point-nya. Selanjutnya adalah variasi dari letak-letak appendix. Jadi variasinya itu akan ada beberapa ya. Ini pertama itu ada appendix retrosecal atau bisa kita lihat di sini. Ini tuh terletak di bagian belakang cecum. Kalau retro itu artinya di belakang cecum. Dia mengarah ke atas dan merupakan bentuk paling umum dari appendix. Kemudian ada appendix post ilealis atau yang berada di bagian belakang dari ileum. Dia terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Kemudian ada appendix pelvicum di bagian sini, dia akan mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Kemudian ada appendix preilealis, dia terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Dan terakhir adalah appendix subcecalis terletak di descendens ke caudal. Ini di sini. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih. Jadi sekian laporan praktikum 1.3 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.